Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Wahyuda. Saya dari kampus Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Nah, untuk sekarang ini saya akan memperkenalkan harmoni. Nah, ini kita dari harmoni dan untuk tentang Harmoni itu merupakan perusahaan yang sedang berkembang pesat di bawah manajemen PT Jaya Pratama Sakti Mandiri. Dan untuk fokus tajam pada inovasi dan juga memperluas keberadaan untuk menyediakan solusi multimedia kelas dunia. Di sini kita ada visi dan juga misinya. Untuk visinya itu kita menjadi pemimpin terdepan dalam industri multimedia, creative learning, dan project solution. Untuk misi itu kita memberikan solusi multimedia berkualitas tinggi dengan mengintegrasikan teknologi baru, kostumisasi untuk kebutuhan klien, dukungan terhadap pendidikan, kualitas, dan keandalan, pertumbuhan berkelanjutan, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, untuk manajemen tim kita di sini ada Presiden Direktur Bapak Insinyur AH Heriana dan Marketing Direktur di Randes Sujendro Heri, Pak Adi Segara, dan juga Bapak Deden Mediani. Nah, dan untuk Harmoni ini kita bergerak di 3 bidang. Yang pertama yaitu creative learning, di mana kita memberikan pendekatan melalui pembelajaran-pembelajaran seperti webinar-webinar ini dan juga workshop. Yang kedua kita ada creative project. Untuk projectnya ini kita punya project-project yang telah dibuat seperti dari Kementerian Luar Negeri, Video Event Indonesia, Palestina. Lalu ada video animasi profile, Medco Energi, persona video profile, dan juga masih ada banyak lagi. Nah, di sini kita sepintas dari trainer hari ini, yaitu Bapak Sujendro Heri. Background pendidikannya itu dari seni rupa IKIP Semarang dan juga komunikasi STIKOM tersebut. Bidang keahliannya bisa dilihat di sini ada banyak sekali ya. Desain dan art visual, juga untuk menggunakan tool-toolnya ada di bawah sini. Berikut sini ada pengalaman kerjanya. Dan pernah mengajar di sini, pernah ikut pameran, dan juga penghargaan-penghargaan. Aktivitas training yang pernah dilakukan ada di sini. Iya, sementara itu saja. Mungkin dari Bapak Sujendro-nya ada yang perlu ditambahkan, Pak? Ya, baik, terima kasih, Raffi. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan, alhamdulillah. Nah, sore ini kita akan akan berbagi tentang dunia kreatif di mana ini makin berkembang di saat ini dan ke depan makin berkembang, di mana tentu akan menjadi
concern kita untuk banyak di antara kita bisa sama-sama mengikuti perkembangan. Nah, sambil menambahkan dari Raffi, nanti di pertengahan akan ada feedback form yang tentunya teman-teman nanti silakan isi, nanti dari host akan mengirimkan lewat chat. Kemudian situ juga akan ada tugas di mana nantinya ketika pengerjaan tugas akan tugas kreatif ya, akan mendapatkan sertifikat setelah apa ya, setelah masuk ke data kita. Baik, mohon izin Mas Raffi dan teman-teman untuk share screen. Ya, mari. Ya. Ini ada yang saya stop dulu, ada yang belum masuk. Oke, baik. Saya share kembali. Baik, ini sebelum ke sini, mungkin ini kan akan Canva yang sore ini kita akan praktik ya, praktik ke Canva. Tapi sebelumnya saya akan sedikit untuk share di PowerPoint. Sebentar, saya cek dulu. Ya, oke. Baik, ini teman-teman apakah sudah terlihat di monitor teman-teman? Ya, sudah Pak, tapi Oh terlalu ya, terlalu zoom Pak. oh, nah ini biar penuh aja. Baik, nah ini pada sore kali ini kita artificial intelligence dengan Canva. Nah ini kan tentunya juga perlu apa ya deskripsinya bahwa di sini adalah penggunaan Canva ini. Oh, eh ke off ya, sebentar. Mau diingatkan kembali, oke. Ya, tadi tadi Bapak sempat disconnect. Oh ya, baik-baik. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Ini mudah-mudahan sudah kelihatan. Oke. Nah, oke, baik. Nah, ini presentasi dalam bentuk dalam bentuk slide ini yang nantinya teman-teman bisa menjadi panduan ketika akan bekerja dengan Canva. Format desain seperti apa, kemudian pemilihan background itu seperti apa, teks kreatif seperti apa, kemudian pastinya juga menggunakan elemen grafis yang sudah tersedia di Canva, kemudian teman-teman bisa mengoptimalkan. Ini ada tambahan gambar, penyesuaian. Ini eh, elemen-elemen ini atau proses semacam ini tentunya akan lebih mudah ketika kita sampaikan lewat 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 proses yang terstruktur. Tentunya nanti tidak hanya video yang akan teman-teman peroleh, tapi juga ada proses tata caranya eh, seperti ini. Oke, baik. Nah, ini bedanya PowerPoint dengan Canva. Tentunya juga di sini kalau kondisi sekarang ini kalau Canva itu secara apa ya, secara grafis ini sudah terlihat. Kalau kalau PowerPoint ini memang harus harus melihat di di bidang yang berbeda baru terlihat. Kalau di Canva sudah terlihat secara visual dan tinggal milih mana yang akan dipakai, mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Enaknya Canva di situ. Kemudian kalau yang untuk apa ya, di PowerPoint memang untuk animasi cenderung lebih mendalam sih
Cuman kalau untuk proses cepat itu kita bisa menggunakan Canva, kira-kira semacam itu. Kemudian dua-duanya sudah memanfaatkan fasilitasi artificial intelligence. Oke. Nah, ini alternatif desain. Nah, ini nanti kita akan proses ke sana nih ya. Ini kan di awal-awal, ini mungkin barangkali sedikit saya percepat supaya nanti teman-teman bisa lebih langsung praktik ya. Kira-kira semacam itu. Lihat desain, ini cara yang pertama. Kemudian ini ada, kalau misalnya nantinya teman-teman ingin membuat garis, kemudian ada batasan-batasan ukuran, di sini juga sudah tersedia. Ini alternatif kedua. Nah, ini kan untuk yang alternatif yang kedua ini adalah bila mana teman-teman mungkin akan mempresentasikan sesuatu, pinginnya ditulis dulu nih, ditulis lengkap, kemudian tinggal melanjutkan ke desain. Nah, di sini Canva sudah menyediakan fasilitas untuk itu. Jadi bukan ditulis di Word dulu baru kopas di tampilan slide atau tampilan untuk di penjelasan, di desain, tapi kita sudah di AI di Canva, kita sudah menyediakan kolom khusus yang bisa dimanfaatkan. Artinya begini, dalam satu tema ya, kita sudah langsung bisa bikin untuk bisa untuk penjelasannya. Nah, tidak perlu lagi ke ChatGPT, kira-kira semacam itu. Oke, nah kemudian, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Ya kita ini di awal-awal ya, di awal-awal supaya teman-teman juga punya gambaran nih sebelum kita praktik. Kemudian beda Zoom. Nah, baik. Nah ini kira-kira saya hanya menjelaskan secara sepintas saja dulu. Ini kebetulan kemarin webinar saya di PLN ya. Ini saya mengambilnya PLN pelayanan masyarakat. Jadi belum saya ganti, nanti kita akan coba dengan tema yang kira-kira teman-teman boleh usul. Oke, baik. Kemudian di sini ada yang namanya setelah kita convert. Nah, di sini ada tulisan convert ya. Setelah kita convert, maka kita bisa kembangkan di sini nih teman-teman. Choose design, maka semua udah langsung tertulis di sini nih. Tertulis di bagian sini nih, di bagian desain. Untuk desain, karena sudah AI, maka kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Kira-kira semacam itu. Ini alternatif yang ketiga. Nah, ini yang standar ya, teman-teman bisa pilih desain dulu, baru kopas dari materi yang teman-teman akan jadi bahan presentasi. Kira-kira semacam itu. Oke. Nah, ini kalau di sini, ini juga sudah memanfaatkan AI, di mana teman-teman juga bisa mengatur warna, mengatur sesuai dengan keinginan lah. Saya kok nggak pengen biru ya, saya pengennya abu-abu, saya pengennya ungu. Di sini sudah tersedia fasilitas untuk itu. Ya, ini ujung-ujungnya AI juga. Oke. Nah, di sini nih. Ini yang di search style, pilih style itu kita bisa ketik dari situ apa yang kita inginkan, dan di bawahnya itu adalah kelengkapan yang bisa muncul dan langsung bisa kita klik. Oke. Nah, ini kalau misalnya foto, mungkin gini teman-teman. Ini yang saya lingkarin foto, itu sebetulnya kayak misalnya kita butuh foto nih, sedangkan kita bukan fotografer. Kalaupun fotografer, nanti pasti ada copyright, harus izin, harus prosedural. Kalau dipakai pasti bayar dan selanjutnya. Nah, di sini dengan adanya AI kita bisa berdasarkan apa yang kita tulis, yang kita omongkan, yang kita tulis, maka di sini muncul foto yang kita butuhkan dan itu free. Modelnya ada nggak sih? Nah, modelnya itu berasal dari kumpulan data yang AI itu dibangun tahun 1959, berbagai sumber dan diolah oleh mesin, oleh robot, dan itu muncul, data tersebut muncul, baik orang, informasi apapun udah otomatis secara secara visual
muncul membantu apa yang kita butuhkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, nanti kita akan praktek ke sana. Manfaatkan ChatGPT. Nah, ini ChatGPT itu sebetulnya nanti sedikit saya sampaikan ChatGPT supaya teman-teman gini. ChatGPT itu sebetulnya bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang kita butuhkan, tetapi namanya robot. Ini kan robot ya ChatGPT ya. Kita bisa kejar sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi nggak sepintas-pintas, tapi memang kita bisa butuhkan apa yang menjadi concern kita nih. Nah, jadi kita minta muncul, udah, enggak. Kita kejar sampai sampai ya kita mau gitu. Dan dia datanya cenderung sangat apa ya, sangat kekinian, bahasanya sudah terstruktur, kemudian sudah bisa dalam bentuk poin, kira-kira semacam itu. Nah, oke. Nah, baik, ini sebentar sudah selesai. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, saya lanjutkan aja ya. Nanti kalau saya cek dulu sebentar untuk si kanvanya. Oke, ya saya izin share kembali. Ya, mohon info Raffi, apakah sudah tertampil di tampilan Canva? Iya Pak, Oke, sudah ada Pak. oke, baik. Terima kasih Raffi. Nah, di sini Canva yang tentunya ini versinya versi saya juga menggunakan, nggak usah rumit-rumit ya. Saya menggunakan versi free. Oke, versi free. Jadi nggak versi yang berbayar supaya teman-teman juga tidak apa ya, tidak canggung mengapa wah ini lengkap harus free, harus apa berbayar. Enggak, yang kita versi free aja sudah luar biasa banget. Nah, ini saya bisa dibantu teman-teman yang pertama dulu ya. Yang pertama, alternatif pertama yaitu kita menggunakan Docs ya. Oke, baik. Saya bisa dibantu kira-kira mau tema apa nih? Silahkan kirim di chat ya. Bosnya bisa bantu supaya enak nih teman-teman, ini kita saling berbagi ini. Oke, silakan dicek Mungkin mau ada tema. yang mau rekomendasikan tema gitu. Silakan, Bisa silakan. bisa bisa kirim di kolom chat. Silakan, saya dibantu. Silakan ketik aja tema apa nih kan, biar biar nanti ada ada info yang teman-teman jadi nggak kagok nih. Oke, ada yang masuk? Silakan, apa aja silakan. Ada satu tuh Pak dari Abi Pak, katanya fotografi. Oh, siap, siap fotografi. Baik. Ini fotografi. Misalnya misalnya fotografi pelatihannya atau workshopnya nih, kira-kira. Ada info? Ya. Sekarang kalau misalnya nggak ada informasi, ini kita juga. Oh, ada tuh Pak, Apa tuh? workshop Pak katanya Pak. Oh, oke, baik. Kita ketik nih, teman-teman. Work, work, salah. Workshop fotografi. Ya, oke, baik. Mohon maaf, salah. Oke, teman-teman. Workshop fotografi, ya. Kemudian kita bisa enter, ya. Oke. Mohon maaf Pak, Ya. hak di awalnya tidak ada Pak. Terima kasih, teman. Ya, baik. Workshop fotografi. Ini judulnya ini nih. Sekarang kita enter. Kita menggunakan AI. Di sini ada, kita bisa klik workshop, kembali lagi ya. Workshop fotografi. Fotografi. Nah, baik, di sini sudah. Coba saya ulang lagi. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya ulang lagi. Ketika kita akan bikin menggunakan AI, jangan lupa ketiknya di Magic Write. Use for more word. Nah, oke ya. Pelatihan gini ya, pelatihan aja deh, workshop ini aja. Karena use
use for or more word gitu ya. Jadi workshop fotografi, nah, fotografi. Nah, kita bisa lihat, kita bisa coba generate ya. Nah, teman-teman, ini sudah dalam bentuk kita insert langsung. Ini sudah dalam bentuk rapih nih. Workshop ini teman-teman nggak usah baca buku, nggak usah cari referensi, otomatis. Dan fungsinya AI itu sudah berkembang di sini nih. Ini udah muncul. Mau lagi? Oke, kita klik tambah lagi. Ya, misalnya Magic Write lagi. Workshop fotografi misalnya workshop ini gini. Karena workshop ya, teknik membuat foto agar lebih menarik gitu ya. Oke. Oh sorry, ada yang keliru. Ya, saya keliru. Harusnya ketika kita nambah di sini ya, nambah di sini, kita ngetiknya di sini ya. Di sini di membuat atau punya aja ya. Teknik membuat foto objek menjadi unik dan menarik. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah bisa langsung kita insert, di sini nih. Dan itu full bantuan AI tanpa harus lari ke ChatGPT. Walaupun nanti perlu juga ke ChatGPT supaya nanti lebih tersu, tapi paling enggak ini sangat membantu. Nah, setelah selesai, baru nanti kita tinggal melengkapi di convert. Oke. Kita lagi menu convert. Ya. Nah, di sini ini sudah ada background yang teman-teman bisa apa ya? Bisa pilih lah ya. Ini ada macam-macam ya, ada workshop fotografi. Nah, see more. Ini macam-macam nih, teman-teman. Ada yang bisa dilihat nih, misalnya saya cek sini aja misalnya. Oke. Nah, oke. Kita mengambil sini aja ya. Setelah kita pilih, kita pilih langsung ke create my presentation. Ya, ini lagi proses ya. Nah, baik. Nah, di sini sebetulnya peran kita untuk bisa mengubah dengan AI. Kalau teksnya standar, kita bisa manfaatkan di sini ya. Kita manfaatkan di pemilihan ada di sini yang sesuai dengan kebutuhan teman ya, workshop fotografi. Oke, mungkin warnanya juga mungkin kita ganti warna yang ya inilah ya, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian di sini yang kita ingin apa ya, warnanya kok nggak enak ya, warna background ya. Kalau teksnya sama, masih kita sudah bisa apa ya, cek ganti warna. Oke, misalnya warna ya putih lah ya. Oke, baik. Kemudian di AI ini teman-teman bisa, kok warnanya nggak seneng ya ini ya. Oke, klik sini. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita nih. Nah, oke. Warna di sini bisa cek di layout. Oke. Nah, lagi jalan ya. Nah, di sini layout ini ada template yang teman-teman bisa manfaatkan secara apa ya, secara optimal. Misalnya, nah, ini yang pastikan yang cari yang free aja dulu ya. Oke. Oke. Nah, di sini ini sebetulnya yang cari yang kedua. Ini sebetulnya tinggal mengambil. Oke. 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 Ini sebetulnya di sini workshop fotografi. Baik. Nah, kemudian selanjutnya tinggal sebetulnya kita bisa ganti atau
Sebentar nih saya cek, saya delete dulu. Oke. Kemudian kalau misalnya kita next-nya ya, ini untuk setting, kita bisa delete dulu, delete pages ya, semacam ini. Nah, untuk teks sama ya, kita bisa main dari sini. Nah, kalau misalnya teman-teman nantinya adalah membutuhkan apa ya, membutuhkan apa, foto, coba kita like. Nah, oke, baik. Foto, di sini ada namanya elemen, ini fotonya kok kurang asik kan nama fotografi ya. Oke, kita bisa klik di sini. Nah, oke, di sini ada yang namanya foto. Kita bisa ganti ya foto. Oke, baik. Nah, di sini fungsinya apa ya? AI itu bisa jalan dari sini. Misalnya apa ya? Kamera ya. Tapi sementara ini karena agak berbeda dengan ChatGPT, maka kita sementara menggunakan bahasa Inggris. Nah, teman-teman tentunya bisa cari kamera. Oke, eh, kamera and profesional. Gini aja deh ya. Profesional kamera kit. Nah, oke. Baik, kita cek di sini. Nah, di sini sudah muncul nih teman-teman. Muncul yang namanya picture yang sudah kita inginkan berdasarkan teks. Kira-kira gitu. Nah, kita tinggal klik sini. Nah, ini sudah masuk. Kira-kira semacam ini ya. Ini tentunya juga apa ya? Kita bisa bermain-main tentang apa yang kita lakukan di dunia presentasi. Teks sudah langsung gambar, kemudian untuk yang apa ya? Untuk pencarian data agar lengkap. Ini masih alternatif pertama ya. Pertama penggantian background dan untuk teks yang di convert kira-kira semacam ini. Kalau yang lainnya sih tinggal apa ya? Tinggal mengganti secara warna putih ya. Nah, oke, dan seterusnya. Yang selanjutnya sih sama lah kira-kira gitu. Ini baru alternatif pertama, yang lainnya tinggal kita ganti secara warna klik warna putih. Oke, cek. Oke, harus kita aktifkan dulu, klik warna ke Oke, klik, kita cek warna set ke putih. Ya. Nah, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke alternatif kedua, nih sampai sini silakan ada tanyakan silakan. Ada yang ditanyakan silakan. Jadi enaknya di apa ya di Canva sekarang sudah dilengkapi dengan adanya apa ya dengan adanya AI, maka kita sebagai seorang yang desainer dan bukan desainer akan lebih mudah terbantu adanya teknologi. Kira-kira gitu. Jadi kalau dulu harus mencari background dulu, men-setting dulu, sekarang sudah otomatis menjadi apa ya? Menjadi mudah buat kita. Kira-kira gitu. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Monggo, ada yang ditanyakan silakan. Oke. Ya. Oke, baik. Kalau nggak ada tanyakan, saya mungkin akan berlanjut ke yang kedua ya. Oke, baik. Nah, yang kedua saya kembali lagi Permisi Pak, Oh ya, silakan. ada pertanyaan. Oh, silakan. Apakah bisa langsung AI di desainnya PPT Ya. tanpa harus ke dokumen? Oh ya, nanti yang kedua, nanti kedua. Ini ke AI ini sebetulnya AI ini kan banyak ya. Ada yang ChatGPT, kemudian tampilan. Tapi paling tidak begini, teman-teman. AI itu ketika akan misalnya desain lah ya, itu kita nggak perlu cari referensi yang rumit, harus baca buku, kemudian kita ChatGPT, langsung di setting ke Canva.
Mungkin ada yang telat nggak waktu tadi menyampaikan menggunakan Magic Write tadi. Bisa dipahami ya Magic Write ya? Silakan kalau ada yang tanyakan. Nah, ini yang kedua juga sama sih. Nanti kita cara yang berbeda, namun secara apa ya? Secara kemampuan sama. Jadi langsung. Jadi AI di Canva itu sama dengan AI yang di ChatGPT. Jadi kita hanya punya tema, tapi bisa langsung menjabarkan deskripsinya. Kira-kira semacam itu. Nah, oke. Ya, baik. Ini selanjutnya saya akan share yang kedua. Jadi yang kedua, oke, saya share. Baik, saya ke home dulu. Ya, baik. Oke, ini saya ke home dulu. Nah, ini yang secara umum teman-teman, kalau yang tadi yang cara pertama, teman-teman nulis kayak kayak di di Word dulu. Yang cara yang pertama, Word dulu, ketik semuanya. Sebetulnya nggak ketik semuanya, ketik poinnya saja, terus dibantu Magic Write, baru nanti muncul deskripsinya. Nah, itu yang cara pertama. Nah, cara yang kedua adalah ini yang umum dilakukan, misalnya di sini kita membuat create a design. Nah, misalnya aja ya, presentation. Oke, ya, presentation. Nah, di sini misalnya teman-teman coba kita cari yang free ya, ini kebetulan. Oke, yang free. Oke. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman kita lari ke desain dulu, sudah saya cek. Nah, oke, cari ke sini deh. Nah, di sini teman-teman warna yang ada atau mungkin desainnya sudah ada, nanti kita coba ke template ya, ke elemen ke template, kita cek dulu. Background misalnya ya, oke. Nah, ini fungsi-fungsi di AI ini sudah sangat lengkap ya. Lengkap. Kalau misalnya teman-teman nanti pergunakan bisa dari sini. Tapi kita kembali lagi ke pembuatan misalnya fotografi. Kita masih sama fotografi. Fotografi. Foto, fotografi. Fotografi. Kita cik, ketik fotografi. Workshop ya. Workshop. Oke. Ini misalnya namanya by Raffi. Oke, Raffi. By Raffi. Ini harusnya pakai ini. By Raffi. Oke. Nah, kemudian Ada suaranya, Pak Dek. Ya, tidak ada suaranya. Iya, masih belum ada suaranya. halo tes. Iya, dah. Oh, sip, baik. Ya, baik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Sekarang kita ke, bentar nih, ada ketutupan. Oke, 5 manfaat workshop fotografi. 3, kita klik generate. Nah,
ini langsung muncul nih teman-teman. Jadi kayak misalnya hal-hal semacam ini, nanti tinggal dibagi di PowerPoint aja, tinggal insert aja. Nah, ini muncul. Jadi betapa kalau perbesar kecilnya, nah kita tinggal main aja di sini ya. Kira-kira semacam ini. Nah, tinggal teksnya aja bisa di setting dari sini. Oke. Nah, ini tentu tentu apa ya? Tentu sangat membantu bagi teman-teman yang kira-kira kehabisan ide atau mungkin harus menulis seperti apa. Nah, bisa terbantu oleh ini, oleh apa? Dengan adanya ChatGPT yang ada di sorry, AI yang ada di sini. Nah, oke. Oke. Ya, ini kan juga sama sih nanti di halaman selanjutnya untuk gambar misalnya ya. Gambar sama misalnya di sini ada, cek saya agak perbesar dulu. Oke. Ya, kita delete dulu. Oke, baik. Nah, ini keterangan tadi. Kalau misalnya kita ingin gambar, misalnya eh, workshop, workshop, fotografer, fotografi ya, fotografi, fotografi, training. Nah, oke, training. Ya, kita cek. Kita enter aja. Oh, nggak ada. Ini sebentar. Tadi harusnya di sini nih. Mohon maaf. Ini apps-nya ya. Oke. Kita kliknya di foto. Kemudian kita cari workshop. Workshop. Fotografi. Training. Nah, oke. Kita cek. Nah, ini teman-teman. Ini sudah muncul gambar-gambar yang sesuai dengan kita inginkan ini. Nah, kalau mungkin apa ya? Mungkin kalau ingin mungkin lebih spesifik, harus lebih lengkap. Training, misalnya training, saya training in class misalnya ya. Workshop, fotografi, training in class. In class. Oke, kita coba pilih. Nah, ini bisa jadi, nah, nanti tinggal spesifik aja. Tapi secara umum, teman-teman bisa bisa mengambil data-data yang dari sini. Nanti bisa lebih spesifik lagi. Fotografer cleaning aja. Nah, oke. Nah, ini kenapa kok ada yang nggak muncul? Nah, ini sedikit berbedanya di sini, teman-teman. Misalnya sini. Nah, ini sudah ada fotografer. Nah, training. Cek. Nah, ini berkat AI ini sudah muncul seperti yang kita inginkan. Ini versinya versi free, kira-kira gitu. Yang pro di versi. Ini yang pro ini sebenarnya berbayar dulu nih. Nah, kita langsung cek. Nah, kira-kira semacam ini. Ini yang tentunya teman-teman bisa manfaatkan secara optimal di apa ya, secara desain dan secara apa. Nah, oke. Tinggal setting sini. Sorry. Misalnya. Nah, oke. Nah, oke. Ini nanti kelengkapannya. Ini tentunya juga apa ya, bisa menjadi lebih kaya. Nah, sedikit saya juga sampaikan juga karena saya bergerak di dunia training, maka kita akan sedikit menggali lebih di kemudiannya pakai ChatGPT. Ini yang belum banyak diketahui oleh banyak orang. Tapi sebelum ke sana, silakan bila ada yang ditanyakan silakan. Silakan. Lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Ini apa kelanjutannya nih teman-teman bisa setting ulang nih kalau menggunakan apa ya, menggunakan background dan lainnya. Ini kan juga ada yang memang versi free, ada yang versi tentunya berbayar.
Dan di situ tentunya yang berbayar itu cenderung apa ya? Yang berbayar itu cenderung lebih ini, lebih apa? Lebih lebih lengkap, kira-kira semacam itu. Nah, baik. Ini saya akan lari sedikit ke ChatGPT. Mungkin teman-teman ada yang apa ya, sebelum ke sana. Ini saya nanya nih, saya mohon izin untuk membuka apa yang membuka chat. eh ada Mas Beni. Ini mohon info dari mana? Mas Beni, Mas Beni, Mbak Intan, kita belum kenalan nih. Mas Beni, masih Mbak Intan, sambil nanti kita bisa sharing tentang apa ya, tentang mungkin ada bidang yang bisa kita kita jadikan inspirasi. Ya, Mas Beni, salam kenal Mas Beni, Mbak Anita, Mbak Intan, Mas Ketut, Mas Julianto. Ada yang saran? Ada yang mungkin ada yang apa ya, kuliah atau apa? Sudah bekerja? Ya, ya baik. Saya lanjutkan ya. Supaya nanti bisa lebih efektif, mungkin teman-teman akan lebih apa ya, lebih kaya di pengalaman dengan menggunakan apa ya, AI di Canva. Baik, ini saya di dunia trainer. Ketika kita akan membuat apa ya, membuat training, atau mungkin di sini ada yang namanya guru atau dosen atau desainer atau siapa aja ya, saya akan apa ya, mengulik habis. Sebentar cek dulu, mengulik habis. Sebentar saya stop saya dulu. Oke. Mengulik habis bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT ya, ChatGPT ya. Dan itu nanti bisa, biasanya saya juga agak leluasa memang penggunaan ChatGPT ini. Saya biasanya tuliskan biasanya langsung dari chat ke Word, kemudian ke mana ya, bisa ke Canva atau ke PowerPoint. Nah, mengapa ini juga saya bikin terstruktur semacam itu? Mungkin kalau di Canva langsung bisa sih ya, tapi memang sedikit apa ya, space-nya terbatas untuk membaca yang lebih luas, kira-kira gitu. Ya, kita cek ya, coba kita cek. Kalau tadi misalnya kita kembali ke doc, misalnya semacam ini, ya, kita doc. Nah, ini get start ya. Nah, ini memang scrollnya terlampau banyak. Seandainya kita cek ya, misalnya sama ya, masih sama ya, workshop, fotografi, Oke, ini saya tambahkan dulu nih sambil kita cek mengapa tetap perlu peran di ChatGPT supaya lebih lengkap. Misalnya Magic Write, pelatihan untuk UMKM misalnya ya. Oke. Oh sorry, ada yang keliru. Ctrl C, seharusnya ceknya kita enter, mengambilnya di sini ya. Magic Write, pelatihan UMKM. Oke. Jol ya. Terus yang lain lagi kita insert ya, pastinya insert, masih tambah lagi nih, tambah lagi Magic Write lagi, teknik membuat foto mudah misalnya ya. Oke, membuat foto mudah. Oke, kita generate lagi. Nah, kemudian kita insert ya. Baik, nah ini kan scrollnya terlampau jauh nih, scrollnya terlampau jauh. Nah, baik, kita kembali ke ChatGPT. Nah, workshop ya. Nah, biasanya ini di ChatGPT memang agak-agak lebih luas, tapi memang tidak ada di sini. Misalnya nih, teman-teman yang mungkin di dunia kreatif ya, membuat branding atau membuat apapun, cukup nggak usah pusing. Bantu saya membuat branding tentang workshop fotografi. Nah, nggak usah banyak-banyak ya. Ini coba ini aja deh, 5 aja, 5. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah muncul apa yang kita inginkan. Dan begini teman-teman,
di ChatGPT itu enaknya kita bisa langsung scroll. Ini memang agak-agak leluasa ketika kita melihat apa yang kita kirimkan di apa ya sebelumnya. Oh nih, misalnya udah ini nih. Oke, misalnya foto vision mastery, ya, misalnya ini mas. Nah, C ya, nah, bantu saya karena perlu membuat 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 tagline, Ctrl V ya, foto. Nah, klik. Nah, ini bagi orang desainer ini sangat membantu banget nih. Tagline nggak usah banyak-banyak ya, ini kita 5 aja ya. Oke, 5 lah. Nah, tuh ini muncul teman-teman. Lihat rekam kuasai dan ini tinggal kopas ke mana? Ke Canva, kira-kira semacam itu. Nah, ini bisa di Canva. Kalau di Canva bisa sih, tapi memang agak terbatas secara tampilan. Mungkin kalau ini hanya persoalan di teknis saja, kira-kira semacam itu. Nah, kita kembali ke Canva. Oke. Nah, oke. Nah, oke, kemudian setelah selesai, kira-kira kira-kira saya ke ke ChatGPT itu hanya untuk memudahkan teman-teman mencari apa ya? Mencari bahan dan secara tampilan tinggal scroll saja, kira-kira semacam itu. Nah, oke. Baik, sampai sini silakan tanyakan, silakan. Silakan. Silakan mungkin ada yang tanyakan, saya monggo silakan. Supaya apa ya, kita sebetulnya banyak ini ya, banyak 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 sharingnya, banyak apa banyak untuk kita berbaginya sebetulnya. Oke, yuk silakan. Ah, Lanjut, oke baik. Kalau lanjut, saya akan kembali ke share screen. Ya baik, saya akan share screen kembali. Oke. Nah di Canva ini ada yang namanya misalnya ada grafik-grafik yang mungkin sudah tuliskan di mana di Word, kira-kira gitu ya, di Word atau di Excel. Di sini teman-teman tinggal membuat chat. Ini adalah masing-masing bisa kita manfaatkan secara apa ya, optimal di sini. Mungkin yang menggunakan chat yang model-model line and dot atau mungkin grafik. Nah, dan di sini ini sudah ada kelengkapan untuk misalnya di sini ketik misalnya 10 ya, 10 ya. Maka ini otomatis sudah tampil secara otomatis teman-teman. Nah, ini enaknya di Canva sekarang cenderung lebih ya. Kalau kita klik sini udah tinggal ngelengkapin secara apa ya? Secara lebih mudah, kira-kira semacam itu. Nah, oke, ini misalnya tambahkan ya, sini ada tambahan misalnya 7, ini 8, ini 20 misalnya. Otomatis sudah otomatis sudah tampil secara visual. Nah, enaknya di situ, kira-kira gitu, teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman buat, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan berbagai kemudahannya. Nah, cuman dari sisi apa ya? Dari sisi apa ya? Untuk kelengkapan perbandingannya enak pakai Canva atau PowerPoint. Nah, masing-masing tetap punya ini ya pilihan sih. Sebetulnya eh, kita juga nggak bisa membandingkan misalnya enakan BMW atau Mercy, masing-masing punya kelebihan. Kebetulan di sore kali ini kita ke Canva, maka spesialisasi kemudahan di Canva ini yang akan kita eksplor, kira-kira semacam itu. Ya, oke. Oh ya, teman-teman, sambil menunggu apa ya, menunggu pertanyaan, mungkin Mas Raffi bisa kopas. oh iya, Kopas di iya. situ kita ada yang Kita ada namanya feedback form. feedback form
dan ada namanya sedikit soal yang teman-teman bisa kerjakan. Pertimbangannya adalah nanti ya karena ini kita akan memberikan sesuatu buat teman-teman mungkin yang kuliah, yang sekolah atau mungkin guru kita bisa memberikan sertifikat free setelah teman-teman nanti mengembalikan feedback form dan mengerjakan soal. Kira-kira semacam itu. Ya, baik. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan silahkan. Saya stop saya dulu. Oh, Mas Raffi mungkin bisa difoto ini sambil ini foto bisa difoto, Mas Raffi. Iya, bisa Pak. Ya, ya silahkan di on cam bisa diinfokan ke teman-teman. Iya. Wes, selamat sore Mas Ketut. Ya, mungkin teman-teman bisa Bisa bantu. bisa di on cam agar kita bisa Ya, ya. di screenshot. Nah, baik. Ini kan teman-teman apa ya komunitas baru ya. Ya, kita bisa kenalan. Pertimbangannya begini. Ini kami di industri itu sangat ingin kita banyak berkolaborasi nih teman-teman. Kolaborasi dalam hal kreatif, dalam hal teknik, dalam hal relasi, banyak hal ya. Jadi ini bisa apa ya kita saling kolaborasi. Kami sudah makin lama mempunyai database dari teman-teman sehingga teman-teman yang nantinya juga bisa apa ya bisa mengirimkan karya, bisa mengirimkan apapun yang bisa kita discuss dengan senang hati kita bisa kolaborasi. Bukan hanya membuat workshop, tapi benar-benar di industri kreatif. Nah, sudah di itu Mas Raffi selamat sore Mas Bud. Selamat datang. Sore, Mas. Sore. Sudah di screenshot Mas Raffi? Sudah Pak. Udah Sudah, semuanya ya? Oke, baik ya. Ya, kalau sudah saya kembali ke ada yang pertanyaan nggak Mas Raffi? Saya kembali ke ada pertanyaan. Ya, ada seperti ini Pak. Oh ya, baik. Oh iya, untuk ini kita juga punya channel YouTube dan juga Instagram. Oh Bisa ya. di subscribe dan juga di follow. Oh ya, silakan. Bisa diketikkan Mas Raffi. Ya, Ya, sudah baik. saya kirimkan Pak ke chat. Oh, siap, baik. Nah, ini teman-teman, oh, selamat datang Pak Julianto. Ini kita sering apa ya? Tinggal kita kolaborasi aja Pak Julianto. Baik. Nah, ini saya akan kembali ke share screen kembali. Oke, baik. Nah, ini manfaat-manfaat teman-teman yang bisa apa ya, yang tentunya juga perlu apa ya, perlu kita jadi lebih kaya lagi. Karena gini teman-teman, terus terang aja dunia trainer itu makin lama makin nyenengin, makin lama makin berprospek. Mengapa di sini kalau teman-teman lihat di YouTube, kemudian di Instagram, kemudian di berbagai media sosial, itu mereka seringkali membuat tutorial-tutorial. Nah, tutorial-tutorial ini tentu akan lebih mudah ketika kita apa ya bisa memahami dunia presentasi yang salah satunya adalah Canva. Canva ini yang nantinya teman-teman akan kita bagikan setelah nanti teman-teman kembalikan ke feedback form. Kita akan email materi yang tadi, proses yang tadi saya bikin di slide dan apa ya sertifikat kita akan jadikan satu, kira-kira semacam itu. Nah, di sini kita kembali ke apps ya, apps. Nah, di sini ada namanya apa? Kalau misalnya teman-teman membuat apa ya setting ya, ini mungkin ada beberapa di sini di ID. Kita coba ya di ID itu kita coba. Ini sedikit pengenalan ya. Nah, sedikit pengenalan bahwa nah ini kita. Ini ada yang langsung, ada yang mungkin ada yang nggak bisa. Tapi kalaupun nggak bisa, next kita akan atur bagaimana ini sebetulnya teman-teman ini bisa diganti foto sendiri dan bisa ngomong. Nah, nanti kita akan ke sana nih. Nah, di sesi-sesi yang mungkin di Canva selanjutnya kita akan bikin foto teman-teman bisa ngomong. Mungkin ini akan bermanfaat ketika kita tidak pede. Tapi kita punya bahan presentasi dan kita punya materi, kita bisa apa ya, bisa manfaat teknologi, foto Anda bisa ngomong dan kita presentasi tinggal klik
main ke apa ya, media sosial, kira-kira semacam itu. Nanti akan kita bukan ke sesi studi karena memang agak panjang nih. Tekniknya kadang-kadang ada apa ya, yang versi free ini kadang-kadang nggak mau. Tapi kalaupun tidak mau, adakah cara yang jalan lain? Ada. Itu nanti kita di ID kita akan praktek ke sana nih. Jadi gimana buat foto ngomong, gimana kita mungkin akan menjadi marketing ya, marketing di dunia bisnisnya. Nah, kita bisa bisa memanfaatkan di sini nih. Terus yang lain lagi kita ke apps lagi. Ini pengenalan aja ya. Nanti di video juga sama. Seringkali saya juga menggunakan video. Video ini. Nah, di sini ada yang namanya apa ya? Kita pakai versi free aja. Nah, ini biasanya saya gunakan video ini tinggal. Sekarang makin kaya dengan AI. Nah, lagu-lagunya ini biasanya juga memanfaatkan di AI lagi. Nah, kita akan ke sana. Tapi di sini memang fokusnya adalah bagaimana teman-teman mendapatkan apa ya, mendapatkan keterangan gambar, keterangan teks, di mana kita tidak perlu secara apa ya, lari ke ChatGPT, langsung ke Canva. Ya tadi saya ulangi lagi, kalau yang mungkin saya kembali ke Chrome, ya mungkin dikejar-kejar atasannya atau apapun, kita bisa sementara bisa lari ke doc dulu, semua ditulis dulu, ini bahan tulis dulu temanya, baru nanti kita kopas ke di sini ya, kira-kira semacam itu. Nah, dari penyampaian yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan, monggo silahkan teman-teman, atau mungkin ada kasus, silahkan. Ada kasus yang bisa saya bantu di mana, di apa, di Canva, silahkan. Nah, Lewat ya, kolom chat juga bisa. silahkan, langsung juga boleh, silahkan. Nah, setelah selesai, tentunya tinggal nanti di apa ya, tinggal di, sebentar saya buka dulu. Nah, tinggal share, teman-teman. Kalau mungkin ada bentuknya video, ada di share yang mungkin sudah ada mana tahu ya, download tinggal di sini aja sih. Permisi Pak, ada nih Pak satu Oh, Pak. silakan. Apakah AI Canva bisa membuat sebuah karya ilustrasi? Oh, oke, baik. Sementara ini kita coba fotografi. Kita coba ya. Karena begini teman-teman. Misalnya human fotografi, human in class illustration misalnya ya. Oke, kita cek. Oh, sebentar. Ini kita ke apps dulu ya. Biasanya ini banyak ke foto sih. Tapi saya gini, ada teman-teman, ini mohon info. Ini saya akan misalnya menanyakan apa ya, menanyakan tentang membuat ilustrasi. Ini mohon info dari mana? Nanti saya akan bukakan bagaimana membuat ilustrasi secara cepat dengan bantuan AI. Jadi yang mungkin bukan ilustrator dan lainnya kita akan sana. Dari mana? Yang menggambar tadi ilustrasi bisa info. Baik, nanti kita akan bantu nih. Kalau di solusinya di Canva nggak ada nih. Nah, kita akan bukakan nih. Sambil saya dari mana, Mas atau Mbak, Mas Raffi yang bertanya? Ya, saya Pak. Oh ya, dari mana Mas? Ini dari mana? Mau info nama? Saya mau Rehan, saya dari Depok Pak. Oh, oke. Kesenangan atau hobinya apa Mas? Membuat ilustrasi Pak. Oh, oke, baik. Nah, di beberapa waktu lalu kita juga membuat ilustrasi dengan AI. Baik, ini masih share screen ya. Baik, ini saya akan tunjukkan bagaimana membuat ilustrasi dengan AI. Coba kita cek ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Sudah pernah menggunakan ini? Mas tadi? Udah? Oh, sudah Pak. Oke, baik. Nah, di sini menggunakan ini, waktu itu kita menggunakan apa ya? Baru kita download sih.
Hal yang lain masih banyak sih. Kita bisa menggunakan stapel. Saya gunakan juga menggunakan ini. Hmm, si saya banyak menggunakan sampai saya lupa namanya. AI generator, art generator juga bisa. Kemudian di situ ada namanya Leonardo juga sama. Sudah pernah memakai Leonardo? Leonardo sudah pernah pakai? Nah, ini mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan ini ya, saya sedikit share aja. Misalnya, kalau menggunakan di sini, misalnya fotografi ya, atau sorry, ilustrasi. Misalnya, biasanya waktu itu saya menggunakan ini, menggunakan bahasa Indonesia, coba ini fotografi, bisa nggak ini, saya lupa nih. Saya lupanya itu dalam artian kalau misalnya dia nggak bisa bahasa Indonesia, berarti nanti bahasa Inggris kan nggak masalah ya. Uh, in action, coba saya coba satu dulu deh. Grafik, coba. Nah, nanti cara menggunakan semacam ini nih, karena kita cek di sini penggunaan. Oh ya, oke, berarti bisa nih. Sekarang udah bisa bahasa dulu, waktu awal-awal nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, sini kalau kalau di sini teman-teman akan yang sebagai ilustrasi ini dalam bentuk sketsa itu juga bisa. Nah, di sini biasanya tambahkan untuk misalnya mungkin 3D Disney biasanya. Nah, Disney atau sebaiknya juga tambahkan misalnya eh, seorang seorang laki-laki laki-laki sedang memotret pemandangan ya, dengan ini sebaiknya makin lengkap, makin makin hasilnya makin bagus. Seorang laki-laki ya sedang memotret, misalnya memakai baju hitam hitam hitam, celana jeans, memakai sepatu kets ya, di lokasi ya, misalnya di lokasi mana ya, ini aja deh, boleh lokasi danau. Nah, ini kan mungkin teman-teman yang belum belum pernah menggunakan ini, yang bukan ilustrator, memakai, kita generate. Nah, kita cek. Nah, ini kan bagus ya, tuh sudah ada nih. Nah, kok nggak lengkap? Nah, ini karena sebelum di-download, maka ini hanya terlihat semacam ini. Coba seorang laki-laki memakai baju wajar, maka aku dengan wajah serius berkacamata. Nah, oke, kita cek ya. Maka kita create lagi. Nah, ini kan ada yang bertanya, sekalian kita apa ya, share lah ya. Mungkin barangkali ada yang belum mengenal namanya Bing Generator, maka sekalian bisa bisa belajar di situ. Hasilnya nanti tinggal dikopas nah, itu muncul nih. Muncul. Enak ini. Nah, ini mudah-mudahan sangat terbantu untuk itu. Tinggal, nah ini tandanya 12 apa? Tandanya 12 itu sebetulnya kita sudah memakan sebanyak totalnya 15, kita sudah memakai 3 kali ini. Nanti kalau habis gimana? Bisa terbarukan itu esok harinya, jadi aman. Nah, oke. Nah, oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Yang mungkin yang tadi berawal dari Canva, terus tiba-tiba ada yang meminta semacam itu, dan mungkin Mas ini udah tahu, saya akan share sekalian di yang mungkin belum pernah menggunakan Bing Generator. Nah, makanya karena kayak teman-teman yang lihat foto si siapa Prabowo, Ginanjar yang lucu-lucu, itu sebenarnya yang nggak bisa gambar bisa tulis sini dengan wajah imut, gemuk, nah kira-kira gitu deh, semacam itu yang bisa dikembangkan. Oke, baik. Nah, oke, ini yang mudah-mudahan bisa. Oh, oke, tadi sama Mas Muhammad ya.
Raihan, apa Canva membuat sebuah karya ilustrasi? Di sini Canva ada keterbatasan. Fokus di layout ya, fokus di layout. Kira-kiranya seperti itu. Jadi bukan membuat ilustrasi. Kalau ilustrasi banyak banget ya di AI. Next kita akan buka untuk ininya, untuk workshop yang berbeda, webinar yang berbeda. Kira-kira gitu. Oke. Wah, gak terasa waktu sudah menjelang berbuka. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Oke. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, ini bisa nanti bisa diisi mengenai apa feedback form, kemudian mengenai tugas-tugasnya supaya mm, bisa dikirimkan ke kami dan kami akan berikan sertifikat untuk itu. Ya, oke, ya, ya. Mas Raffi, ini bisa diumumkan untuk apa? Kita akan Ya, buka lebih detail lagi untuk bikin workshopnya. Silakan. uh, bagaimana, maaf Pak, bagaimana Pak? Ya, oke. Baik, nanti tanggal 27 sampai 29 ya. Ini kita akan ada workshop tentang Canva lebih mendalam lagi dengan berbagai ini ada CapCut, ada teknologi baru akan kita ini akan apa? Akan kita sharing tanggal 20 berapa ya? 27 sampai 29 ya. Iya, 27 sampai Nah, 29. 9. Nah, ini memang karena kita di industri, maka secara apa ya? Secara harga kalau kita workshop di company memang sangat mahal. Dengan materi yang sama, kita hanya hanya 200.000 sebenarnya. 200.000. Kalau mendaftar sekarang tentunya lebih, hanya 100.000 kita bisa bisa apa ya? Kita nanti bisa dikirimkan by ini ya, by email dari itunya. Nah, oke. Ya, oke. Ini karena menjelang buka puasa, ada lagi yang tanyakan? Mudah-mudahan bisa manfaat ya, nanti silahkan diisi ini ya, diisi Google Form-nya, feedback form, kemudian diisi mengenai apa ya, mengenai tugasnya. Selanjutnya kita akan apa ya, materi-materi yang akan kita jadikan materi workshop, tentu akan kita dapat masukan dari teman-teman, apakah grafis, apa infografik, adalah 2D atau 3D, ataukah melayout majalah atau berbagai macam ya. Nah, oke. Ya. Nah, wah, sama-sama Pak Heri, Pak Julianto. Oi, ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan kirimkan materinya. Ya, Mas Raffi, ini kalau nanti kita akan Iya, kirimkan ya materi PPT-nya, materi slide-nya, dan rekamannya yang akan kita kirimkan ke semua peserta. Nah, oke. Ya, baik. Kira-kira semacam itu yang bisa kita sampaikan. Nah, kira-kira iya, teman-teman tetap optimis, semangat, dan kita terus jalan kolaborasi, kita terus jalin mengenai apa ya, banyak yang bisa kita wujudkan menjadi industri kreatif. Nah, tentunya juga satu hal yang sangat apa ya, sangat sangat kita inginkan karena terus terang aja di dunia industri ini sangat prospektif. Cara income juga terus terang aja juga sangat sangat nyenengin. Cuman yang menjadi persoalan adalah teman-teman seringkali itu nggak mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak. Kami dari Harmoni sangat welcome siapapun, silakan chat di WA, di IG, ataupun kita discuss nanti teman-teman tim ini alhamdulillah nih teman-teman di kita Harmoni ini ada magang dari Polmed Media Kreatif dan di situ sangat apa ya kita akan banyak kolaborasi terutama di bidang training dan di bidang project. Mereka senang, mereka sedang merancang project untuk apa ya, untuk apa, terutama untuk UMKM. Monggo, yang mau gabung dengan Harmoni dengan senang hati kita akan fasilitasi. Ya, ya oke teman-teman, selamat sore, tetap semangat dan tetap jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah berhenti untuk belajar karena belajar itu adalah bekal kita di kelak ya. Oke.
Ya. Oke, nah datanya ya. Saya grafik desain lama. Oh, bisa dibantu Mas Raffi? Ada pertanyaan Pak Julianto? Iya, itu software lamanya seperti apa ya Pak? Mungkin seperti Photoshop, mungkin Oh, Illustrator. Soalnya saya juga juga lama memakai ya. Pak. Oh, oke, baik. Iya, Nah, untuk Adobe, misalnya Adobe ya, pakai yang lama pun welcome, nggak masalah, nggak menjadi soal. Mungkin yang nanti yang berbeda itu hanya fasilitasnya aja sih Pak Julianto, hanya fasilitas aja. Tapi untuk mendapatkan hasil yang sama itu nggak masalah, yang lama nggak masalah. Hanya begini, prosesnya agak sedikit lama aja, mencari-cari, tapi secara umum nggak masalah. Kayak hanya aksesori aja. Padahal sekarang kita bisa dibantu dengan artificial intelligence. Kira gitu Pak Jul, aman lah. Oke, ya, ya, kira-kira gitu mudah-mudahan. Nah, sip lah ya. Baik, itu aja bisa kasih sampaikan. Monggo waktu saya kembalikan ke host Mas Raffi. Ya, silakan Mas Raffi untuk bisa di. iya. Oke, Terima kasih juga untuk Pak Indro karena atas materinya yang sudah diberikan. Dan jangan lupa untuk mengisi feedback form yang tadi. Nah, mungkin itu saja dari ya, Pak Jendro dan juga dari saya atas webinar hari ini. Ya, ya. Mas. Mungkin Pak Jendro ada kata-kata lagi. Oh, baik. Bagaimana itu? Ya, jangan pernah berhenti berkarya karena Hmm, dengan berkarya kita akan menambah relasi klien dan pasti akan memberikan keberkahan untuk kita dan iya. manfaatkan teknologi seoptimal mungkin. Itu aja Mas Raffi. Iya. Oke. Kalau gitu saya tutup nih ya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Terima Selanjutnya, kasih semuanya. Selamat sore. selamat sore. Selamat sore, Selamat sore. Mas Kojendro. Ya, sama-sama. Yuk. Bu Nita, makasih. Sore. Ya, mohon izin, mohon izin.